Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa memuja dan segala keindahan darinya. Azab Allah itu sangat pedih. Ada sebuah ayat yang sering kita dengar khatib menyampaikan di surat Ibrahim. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin, kata Allah. Nah, kita perlu melatih diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Dilatih untuk menerima. Karena Allah kalau berjanji pasti Allah tepati. Berbicara azab Allah. Allah Jalla Jalaluh memberikan ancaman kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah ketika mengancam itu karena sayang sama kita. Ketika Allah berbincang tentang neraka dan dahsyatnya api neraka, supaya antum gak masuk neraka. Ali bin Abi Thalib ketika menceritakan tentang pintu neraka, Allah menyebutkan di surat Al-Hijr ayat 43-44. Allah mengatakan, wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan buat mereka semuanya yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maksum. Neraka itu memiliki 7 pintu. Yang pintunya ini nanti di bulan Ramadan ditutup. Pintu neraka sekarang dibuka berarti. Nanti di bulan Ramadan ditutup. Ada 7 pintu. Setiap pintu itu ada bagiannya yang sudah dibagikan untuk masuk ke neraka. Pintu neraka itu bersusun ke bawah, jemaah. Bersusun ke bawah. Sehingga kalau sudah penuh yang paling bawah ditutup. Jadi yang atasnya lagi. Jadi yang atasnya lagi. Seperti yang kita baca di surat Al-Humazah. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka buat orang yang suka mengumpat, suka memaki, suka mencela. Ingat, mukmin itu nggak suka memaki, nggak suka mencela, mengumpat. Kalau ada orang melakukan kesalahan, dia tidak mengumpatnya, dia tidak mencacinya, tapi dia menasehatinya. Itu mukmin. Kita semua melakukan dosa. Antum mungkin melihat ana berbuat dosa, jangan dicaci, tapi dinasehati. Karena agama ini nasihat. Celaka orang yang suka mengumpat, yang suka mencela, baik dengan tangannya atau dengan lisannya. Gimana sifat orang ini? Alladzi jama'a wa 'addada, yang kerjanya ngumpulin duit dan menghitung duit. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya bisa menambah umur dia, membuat dia kekal. Lihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa dengan harta mereka, sedetik pun engkau tidak akan bisa membeli umur. Sedetik nggak bisa. Ketika ajal datang, dia minta laula akhartani ila ajalin qarib, minta dimundurkan sedikit umurnya, aku punya uang 1 triliun. Dia mengira, makanya kerjanya hanya cari dunia. Kalla la yumbadzanna fil hutama. Baik, Allah mengatakan sekali-kali nggak akan pernah bisa membuat dia kekal. Orang itu akan dilemparkan ke dalam hutama. Wa ma adraka mal hutamah. Engkau tahu hutamah itu apa? Narullahil muqad. Api yang dihidupkan, api Allah yang hidup, yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afda, yang dia naik sampai membakar hati, jemaah. Bukan kulit yang dibakar, jemaah. Jantung antum itu terbakar oleh api. Allahu Akbar ya. Hari ini jantung itu tertutup dengan daging, tertutup dengan tulang kita.
Karena memang dia perlu penjagaan yang khusus. Tapi nanti pada hari kiamat, atas dosa-dosa yang dilakukan, api itu akan masuk membakar jantungnya. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Tertutup. Mereka mau keluar nggak bisa, pintunya tertutup. Para ulama ketika menafsirkan fi amadim mumaddadah, itu orang-orang ditaruh di tiang-tiang dalam kondisi terikat. Dan tafsir yang kedua, pintunya itu ditutup dengan tiang-tiang supaya nggak ada yang keluar dari sana. Na'udzubillahi minan nar. Di surat Ma'arij ayat 15-18 Allah mengatakan kalla innaha lawwa. Sesungguhnya sekali-kali tidak dapat tuh orang akan terhindar dari azab Allah, nggak akan bisa. Api neraka itu api yang bergejolak. Dihidupkan sampai gelap gulita. Kita melihat api di dunia terang. Nanti api neraka itu gelap. Allah sebutkan nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. A'udzubillahi minan nar. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling dari agama. Disuruh ke agama nggak mau, nggak peduli sama agama. Agama nanti kalau mati baru datang ke agama. Mau nikah baru pakai agama, mau cerai pakai agama, mau waris pakai agama. Selainnya nggak perlu pakai agama. Ada orang-orang yang berpaling, mencampakkan agama. Wa jama'a fa'au'a. Yang kerjanya mengumpulkan harta dan menyimpannya. Jam 3 ngitung fulus lagi. Kalaupun bangun urusan dunia. Antum pernah melihat orang-orang jam 3 bangun? Banyak orang bangun jam 3. Untuk apa? Untuk kerja ke pasar. Mereka bangun, bisa bangun jam 3, tapi bukan untuk sholat. Kalau bangun untuk dunia, raganya mudah untuk diajak. Tapi berdiri tegak, sholat menghadap kepada Allah, berat perjuangan buat dia. Tapi ketika orang ingat dengan neraka, semoga itu menolong dia untuk termotivasi beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas mimbar mengatakan kepada para sahabatnya, berpidato, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatin kalian dengan adanya api neraka. Aku peringatkan kalian. Ini sahabat Nabi, orang-orang Islam, generasi terbaik umat ini. Itu dididik oleh Nabi SAW supaya takut dengan neraka. Karena itu yang memotivasi kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan azab Allah itu ada dua macam, jamaah. Ada azab yang dekat di dunia dan di alam barzakh. Ada azab yang besar yang tadi kita ceritakan kepada antum. Buat pelaku dosa, Allah ancam dengan dua azab. Di sini nih, ketika antum masih hidup di dunia. Di surat Sajdah. Surat Sajdah ini dianjurkan dibaca kapan? Subuh hari Jumat. Kenapa? Karena Nabi mengamalkannya. Selesai. Kenapa Nabi kok setelah sholat astagfirullah, astagfirullah? Ya Nabi membaca itu, kita baca itu. Di surat Sajdah. Artinya setiap Jumat kita diingatkan. Ketika imam baca itu, di ayat 21 Allah mengatakan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah, kami benar-benar akan membuat mereka merasakan azab yang dekat
sebelum azab yang besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka balik, bertobat. Jadi sebelum azab yang besar itu Allah kasih azab di dunia. Tujuannya supaya balik, supaya kita ingat sama Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita melihat, kita akan membicarakan al-azabul adna itu seperti apa. Antum melihat orang-orang non-muslim. Di surat Taubah ayat 55 Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Engkau itu jangan kagum, jangan takjub dengan harta orang-orang kafir. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah tuh ingin mengadab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Artinya antum berpikir harta itu nikmat buat mereka, ternyata azab yang Allah berikan kepada mereka. Mereka kebingungan hartanya mau dibuat apa. Kebingungan itu azab buat mereka. Mau tidur nggak bisa, padahal yang miskin bisa tidur. Yang kaya kenapa nggak bisa tidur? Allah ingin azab dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Wa tazhaqu anfusum, kemudian nyawa mereka dicabut nantinya dalam kondisi mereka wahum kafirun. Kadang-kadang kita melihat, Ustaz, ada orang-orang munafik. Ya, nggak tahu sih Ustaznya munafik apa enggak, tapi kalau gaya bicaranya itu nampak sekali seperti munafik yang dulu. Salah satu ciri orang munafik itu, kalau umat Islam kalah, dia senang. Kalau orang kafir menang, dia bahagia. Dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang kafir, dua muka, dua wajah orang-orang munafik itu. Kalau bertemu dengan orang-orang beriman, inna ma'akum, kita bersama kalian. Tapi kalau berkumpul sama kelompoknya, entah apa yang mereka katakan. Kok mereka nggak diazab ya Ustaz? Malah hidupnya nyaman-nyaman aja. Allah sebutkan di surat Taubah ayat 101. Artinya peristiwa ini menimpa para sahabat Nabi, menimpa kelompok orang-orang munafik. Kok bagus-bagus mereka, penampilannya indah, kekayaannya Masya Allah. Apa kata Allah? Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Dan dari sekitar kalian itu, dari orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan dari penduduk Madinah juga ada orang-orang munafik. Ada di kota Madinah orang-orang munafik. Maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum. Mereka udah biasa dengan kemunafikan mereka. Engkau nggak tahu sama mereka. Kita nggak tahu, makanya kita susah menvonis dia munafik atau tidak. Nahnu na'lamuhum, kata Allah, kami yang tahu sama mereka mana yang munafik. Lalu Allah mengatakan, sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengadab mereka dua kali diazab karena kemunafikan mereka. Di dunia mereka diazab, di kubur mereka diadab. Thumma yuradduna ila azabin azim, kemudian mereka akan dibalikin kepada azab yang dahsyat sekali. Jadi dalam kehidupan kita nih ada azab yang disegerakan dan ada azab yang ditunda, jemaah. Jadi hakikat azab al-adna yang rendah atau yang dekat itu, para ulama menjelaskan adalah semua azab yang Allah azab dengannya umat, dari umat-umat yang terdahulu yang akan datang, yang diazab dengan api, mungkin kebakaran, diazab dengan banjir, diazab dengan gempa. Itu azab yang dekat sebelum azab yang besar. Au fardan minal afra, atau yang menimpa perorangan.
di dunia atau di alam barzah. Itu namanya azab yang dekat. Sampai sakit yang menimpa kita itu bisa jadi azab dan bisa jadi pengangkat derajat. Seperti azabnya kaumnya Nabi Nuh. Itu azab massal. Semua tenggelam. Tapi ada azab yang menimpa perorangan. Seperti Qarun. Itu kaumnya Nabi Musa nggak kena azab. Tapi mereka melihat Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Ditelan rumah dan dirinya oleh tanah. Itu azab perorangan yang menimpa perorangan. Kemudian azab itu ada yang nampak dan ada yang dirasakan. Seperti hati yang tidak bisa menerima nasihat. Itu azab loh jamaah. Anu berulang kali datang kajian kok nggak saja, nggak bergerak hati ana untuk meninggalkan yang haram. Doa nggak dikabulkan, ana bertahun-tahun doa kok kayaknya belum dikabul. Mungkin dosa itu, atau setan yang menguasai antum akhirnya. Kalau bicara dosa macam-macam. Terkadang Allah menyegerakan azab. Disegerakan. Berlari di pantai. Wallahi jamaah, ana tadi melihat ya peristiwa-peristiwa alam kata orang yang terekam oleh kamera. Subhanallah. Orang lagi jalan, jembatannya jatuh jamaah. Siapa yang mengira itu terjadi? Lagi jalan rombongan longsor menutup mereka. Dan di negeri kita berulang kali kita melihat seperti itu. Terkadang azab Allah itu digabungkan di dunia dan di alam barzakh. Seperti Fir'aun. Sebelum azab akhirat jemaah. Di dunia Fir'aun itu sudah mendapatkan azab berulang kali. Nabi Musa mendakwai Fir'aun selama 40 tahun jemaah. Itu diazab berulang kali. Fir'aun nggak sadar-sadar. Fa'arsalna alaihimut tufan. Allah kirimkan badai buat Fir'aun dan kaumnya. Wal jarad. Allah kirim belalang. Itu yang namanya Mesir, kita tahu. Negeri yang subur. Ketika mereka hendak panen, ditunggu-tunggu panen itu jamaah, Allah kirim belalang. Habis hasil panen mereka jamaah. Azab buat mereka. Wal qummal, kutu. Allah kirimkan kutu kepada mereka. Sampai kutu itu disebutkan makan segalanya. Daun pintu dimakan sama mereka. Binatang-binatang mereka terkena kutu yang mematikan. Ternak mereka mati. Diri mereka terkena kutu. Waddafadi, dan kodok. Antum kira-kira kalau di rumah antum ada 100 kodok, antum akan keluar dari rumah antum. Gimana kalau ribuan kodok? Di rumah Fir'aun di istana, buka panci nasi dibuka isinya kodok. Mau tidur ranjang yang dibuka semua kodok. Azab Allah kirimkan. Ini azab Allah yang mengirimkan kepada mereka. Jadi bukan peristiwa alam. Pertanyaannya, siapa Rabbul Alamin? Allah. Wadam. Dan Allah kirimkan darah jamaah. Buka mau minum air, menuangkan air isinya darah. Keran keluar darah, kolam tempat mandi Fir'aun semuanya isi darah. Ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Itu sebagai bentuk
tanda-tanda kebesaran Allah yang detail, dikasih ini sama Allah nggak sadar, kasih azab yang kedua nggak sadar, kirim yang ketiga, keempat nggak sadar, malah sombong, mengatakan oh ini peristiwa alam, kalau katanya hilang, oh selesai kan, itu cuma hama, nanti hilang sendiri. Walamma waqa'a alaihimur rijz qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak. Ketika udah nggak tahan Fir'aun dengan azab itu, maka baru datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, mintakanlah sama Allah, sama Tuhanmu, supaya dicabut nih azab ini. Kalau azab itu hilang, kita akan beriman. Azab itu dicabut sama Allah, mereka tidak beriman. Itu di dunia Fir'aun diazab. Di kuburannya sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, Allah mengatakan di surat Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Tiap hari mereka itu pagi dan petang ditampakkan ke neraka aja. Enggak dimasukkan ke neraka, tapi ditampakkan ke neraka di kuburnya sekarang. Terus wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Pada hari kiamat nanti baru disuruh masuk kepada azab yang paling dahsyat. Terkadang azab dunia ini terlambat, nggak datang-datang. Sehingga sebagian orang, sebagian kita berbuat dosa, tapi dilihat kok nikmat Allah itu semakin banyak, Ustaz ya. Kayaknya Allah cinta sama ana. Buktinya apa? Ana punya usaha selalu sukses. Ana buka warung di sana sukses, buka usaha di sana terus dikasih nikmat sama Allah. Jabatannya terus naik. Sehingga dia tertipu jamaah. Hati-hati. Antum tahu kaumnya Nabi Lut, antara azab yang turun kepada mereka dengan kenikmatan yang mereka rasakan dalam kehidupan itu hanya antara waktu sahur dan waktu subuh jemaah. Hanya berapa menit. Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Lut? Itu diangkat oleh Jibril, kemudian diangkat ke langit, lalu dibalikin jamaah dalam hitungan menit jamaah. Itu sudah terbalik negeri mereka. Teriakan mereka, lolongan anjing mereka ketika diangkat itu terdengar. Allah mengatakan faja'alna 'aliyaha ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan atasnya itu di bawah, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mambud. Lalu Allah lemparkan kepada mereka, subhanallah, batu-batu yang panas, yang terbuat dari tanah sebenarnya, yang sudah ada tandanya menimpa setiap penduduk yang ada di negeri itu jamaah. Mana itu azab Allah? Dekat jamaah. Hitungan detik kalau Allah mau kasih azab. Jadi jangan merasa aman antum. Semoga Allah menjaga negeri kita dari perbuatan-perbuatan keji itu jamaah. Terkadang azab itu memang diakhirkan di akhirat sana jamaah. Di dunia nggak diazab. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW di surat Al-An'am ayat 176 ya. Nabi itu melihat orang-orang kafir. Bayangkan Nabi 13 tahun SAW berdakwah di Mekah, disakiti oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah nyaman hidupnya. Abu Jahal tetap sukses dalam perdagangannya. Abu Lahab hidup nyaman, bisa menikmatin hidup, menikmatin hidangan-hidangan yang empuk. Sedangkan Nabi SAW pernah diboikot selama 3 tahun. Orang kan kadang-kadang sedih, kok malah yang kafir hidupnya nikmat, kita yang mukmin kok susah hidupnya. Allah mengatakan kepada Nabi, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Engkau jangan sedih melihat orang-orang yang berbondong-bondong bersegera menuju kekafiran.
innahum lan yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Allah tuh kenapa kasih itu kepada mereka di dunia? Karena di akhirat Allah tidak akan memberikan bagian apapun kepada mereka. Orang-orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia dibalas di dunia, dikasih semua yang mereka inginkan di dunia. Allah kasih. Maka yang di akhirat nanti nggak ada bagian buat mereka. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Itu sudah kepastian, jamaah. Maka yang antum jangan terheran-heran akhirnya antum ingin menjadi seperti mereka. Orang kafir ini kan nggak tahu halal haram, Ustaz. Enak aja hidup mereka. Naam. Jadi jamaah, sebagian orang kafir itu mengira ketika azab itu nggak turun, tidak menimpa dia, dia sehat selalu, anak-anaknya sehat, usahanya terus lancar, mereka mengira kalau itu kebaikan buat mereka. Maka Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 178, Allah mengingatkan, wala yahsabannal ladzina kafaru. Kafaru itu artinya kafir. Kita ini yang hijrah. Kita ini yang dulu hidup dalam kegelapan kemaksiatan, lalu sekarang taat kepada Allah. Biasanya hijrah itu melalui proses. Yang prosesnya itu penyakit. Ada yang prosesnya itu karena di PHK. Ada yang prosesnya itu karena bercerai sama keluarganya. Ada. Jadi azab itu Allah berikan supaya kita jadi ingat sama Allah SWT. Kalau antum nggak dikasih azab, sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau anak nggak kena musibah, kayaknya anak nggak ingat sama Allah SWT. Maka kalau ada orang-orang yang kafir, yang nggak diazab sama Allah, padahal mereka melakukan kesyirikan, segala dosa mereka perbuat, maka Allah punya rencana buat mereka, jamaah. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 55-56 Allah menjelaskan tentang rizki yang Allah berikan kepada orang kafir, supaya antum tidak salah persepsi. Allah menyebutkan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira apa yang kami berikan kepada mereka dari harta dan anak-anak itu kebaikan-kebaikan buat mereka yang kita segerakan di dunia sebelum di akhirat? Mereka mungkin berpikir seperti itu. Bal la yash'urun. Oh, mereka tidak merasa kalau mereka sedang dilupakan sama Allah, ditinggal, jamaah. Dan ini yang menakutkan, jamaah, ketika Allah meninggalkan kita. Maka antum tolonglah memandang dunia ini hanya sebagai sarana menuju akhirat. Itu saja. Ladang akhirat dunia ini. Jadi bukan untuk bersenang-senang kita di sini. Karena Allah sebutkan mata'un qalil. Setelah itu kemana? Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat mereka neraka jahannam. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak, enggak ada gunanya pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, jamaah. Maka ingat, Allah itu tidak menzalimi hambanya. Orang-orang kafir juga berbuat baik di dunia, Ustaz. Di akhirat nggak dapat, di dunia dapat. Baca surat Al-Hud, surat Hud ayat 15-16. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, menginginkan perhiasan dunia, kita akan sempurnakan pahala atas amalan mereka di dunia, dikasih sempurna sama Allah, nggak akan dikurangin. Ketika dia beramal, nggak akan dikurangin, dikasih pahalanya. Ada yang belum diazab,
Ya, karena memang Allah telah menentukan takdirnya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.